Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari bab pertama di pelajaran sejarah Indonesia, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, untuk menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, mungkin bisa kita mulai dari mempelajari masa sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama, masa sebelum mengenal tulisan. Masa ini disebut juga sebagai masa praaksara. Praaksara ini berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa di mana kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Tapi, kalau belum ada tulisan, jadi para sejarawan ini mempelajari masa praaksara ini lewat apa ya? Nah, untuk menyelidiki dan mempelajari masa praaksara, para sejarawan ini biasanya menggunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan arkeologi dan geologi. Yang pertama adalah metode arkeologi, di mana artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda kuno untuk merekonstruksi atau mengambil gambaran dari peristiwa masa lampau. Dan cara yang kedua menggunakan metode ilmu geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi beserta isinya berdasarkan komposisinya, berdasarkan sejarahnya, dan lain-lain. Yang kedua adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, sebelum menjadi bumi yang seperti sekarang ini yang kita tempati, bumi kita ini mengalami proses yang sangat panjang. Dalam ilmu geologi, proses terbentuknya bumi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah masa Azoikum atau disebut juga dengan masa Arkaikum. Masa ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun. Yang kedua adalah Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 350 juta tahun. Yang ketiga adalah Mesozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun. Dan yang terakhir adalah masa Neozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Nah, lebih lengkapnya kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah masa atau zaman Azoikum atau dikenal juga dengan masa Arkaikum. Di masa ini, bumi masih baru terbentuk. Di sini bisa kita ilustrasikan bahwa bumi ini masih berupa gumpalan panas yang di dalamnya belum ada tanda kehidupan karena suhu bumi yang relatif tinggi atau panas. Dan di masa ini, atmosfer dan hidrosfer itu baru terbentuk, jadi belum sempurna. Nah, bisa dilihat di ilustrasinya bahwa bumi ini masih berupa dataran yang diselimuti oleh larva atau suhu yang sangat panas. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Di zaman Paleozoikum ini disebut juga dengan zaman purba tertua. Karena di sini mulai muncul kehidupan seperti mikroorganisme, ikan, dan lain-lain, terutama hewan-hewan yang bertubuh kecil.
Dan di sini juga sering terjadi perubahan cuaca ekstrim. Jadi masih sering terjadi bencana alam, terjadi perubahan cuaca yang sangat berbahaya, sangat ekstrim, seperti banjir, angin topan, atau gunung meletus. Dan di masa Paleozoikum ini atmosfer dan hidrosfer mulai berkembang dengan baik, sehingga lapisan tersebut melindungi bumi dari meteor ataupun dari benda yang jatuh dari langit. Yang ketiga adalah masa Mesozoikum. Di masa ini disebut juga dengan zaman purba tengah. Nah, di masa ini kondisi bumi mulai stabil. Mulai muncul mamalia, burung amfibi, tumbuhan yang berbunga, reptil yang berukuran besar, yang mungkin kita kenal dengan dinosaurus. Nah, di masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Trias, Jura, dan Kupur. Masa Trias itu masa di mana bumi masih kering, kurang subur, dan menjadi masa di mana awal munculnya dinosaurus. Yang kedua adalah Jura. Jura itu adalah masa di mana dinosaurus berkembang menjadi penguasa bumi, karena dinosaurus ini juga termasuk binatang yang sangat kuat. Yang ketiga adalah masa Kupur, masa di mana dinosaurus mengalami kepunahan karena perubahan iklim yang sangat ekstrim, yaitu mungkin bisa kita sebut sebagai bencana alam. Mungkin bisa berupa gunung meletus, hujan meteor, dan lain sebagainya. Nah, dari pernyataan bahwa dinosaurus ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan mereka menjadi punah, di sini kita bisa mengambil nilai atau pesan yang ada di pernyataan tersebut, bahwa dalam hidup kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar tidak celaka. Kalau kita berada di lingkungan pondok, lingkungan masjid, sekolah, ya tingkah laku kita, ucapan kita, pakaian kita harus sopan, dijaga. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ya jangan disamakan dengan berbicara dengan orang yang seumuran dengan kalian, harus kita sesuaikan. Nah, yang terakhir adalah masa Neozoikum atau zaman purba baru. Di sini zaman purba baru dibagi menjadi 2, yaitu tersier dan kuarter. Tersier ini masa di mana mulai muncul jenis primata, yaitu mungkin binatang seperti kera. Dan yang kedua adalah kuarter. Kuarter dibagi menjadi 2 lagi, Pleistosen dan Holosen. Pleistosen itu masa di mana manusia purba mulai muncul untuk pertama kalinya. Dan masa Holosen adalah masa di mana muncul spesies Homo sapiens, yaitu manusia purba yang memiliki ciri-ciri seperti manusia modern di zaman sekarang. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terakhir, ada sebuah catatan penting, yaitu jadilah seperti air yang membentuk dirinya sendiri di gelas yang menampungnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.